Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal zalimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Muttafaqun alaih. Al-mukarramun wal muhtaramun, hadirin jamaah rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semuanya. Nikmat yang tidak terhingga, nikmat yang sekarang kita rasakan adalah nikmat sehat walafiat, nikmat aman, nikmat bebas, dan nikmat yang teragung adalah nikmatul iman wa nikmatul Islam. Mudah-mudahan kita semuanya bisa meningkatkan ketakwaan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan hadirnya ke majelis ini diangkat derajat kita, dihapus dosa-dosa, dan dijadikan hidup kita menjadi tambah berkah insyaallah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan pada para pengikutnya. Semoga kita semuanya termasuk umatnya sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah. Dan tidak lupa kita doakan untuk saudara-saudara kita yang sakit, baik yang ada di lingkungan masjid ini ataupun ada permasalahan-permasalahan yang berat yang lagi dihadapi. Semoga Allah memberikan kesehatan, kesembuhan, dan diberikan kelancaran, berikan solusi-solusi di dalam menghadapi permasalahan ini. Ala hadhihi niyyah wa fi kulli niyatin shalihah ibtigha mardatillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan kita doakan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, kaum muslimin muslimat yang hancur rumahnya, tidak bisa mengakses bantuan-bantuan karena dihadang terus oleh Zionis Israel. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan iman, kesabaran, dan menurunkan bala tentaranya kepada saudara-saudara kita di sana. Dan semoga
rumah-rumah yang hancur diganti lagi dengan bangunan-bangunan yang terbaik insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, perlu kita ketahui di antara keutamaan kita memakmurkan masjid atau rumah Allah, setiap langkahnya kata Nabi tarfa'u darajat, diangkat derajat, wa hutat khotayahu, dihapus dosa, tambah lagi akan menjadi penerang nanti di kubur. Basyirul masya'ina fi dhulami ilal masajid bin nuritam yaumal qiyamah. Berilah kabar gembira kepada orang yang senantiasa terbiasa berjalan ke masjid, ke rumah Allah dengan cahaya yang sempurna. Bahkan di hadis yang lain, yang akan menyelamatkan di kubur di antaranya orang yang terbiasa berjalan ke masjid. Ya, insyaallah setiap langkahnya akan menjadi penyelamat nanti di kubur. Tambah lagi di hadis yang lain, orang yang terbiasa terpaut hatinya ke masjid, ke rumah Allah, insyaallah nanti di padang mahsyar, suatu tempat yang tidak ada gunung, tidak ada pepohonan, semuanya panas, ya, kecuali beberapa kelompok manusia. Di antaranya adalah rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Ya, karena perjalanan ke masjid itu membutuhkan keimanan. Ya, bukan masalah fisik yang kuat, bukan, tapi keimanan. Banyak orang yang sehat tapi sulit untuk melangkahkan kakinya. Banyak orang yang kuat fisiknya tapi belum tentu bisa melangkahkan kakinya, karena dibutuhkan keimanan kepada Allah. Sebagai motivasi, seperti kisahnya Abdullah bin Ummi Maktum, seorang sahabat yang buta, yang jauh rumahnya ke Masjid Nabawi, tapi semangatnya Masya Allah, ya, luar biasa. Dan masih banyak lagi sahabat-sahabat yang lain, mereka semangat untuk memakmurkan masjid, rumah Allah, karena penyesalan yang sangat mendalam nanti di hari kiamat ketika sudah dibungkus dengan kain kafan, yaitu ingin kembali lagi ke dunia supaya bisa beribadah kepada Allah, bisa melangkahkan kakinya ke rumah Allah, ya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita semuanya, wabil khusus saya pribadi, untuk senantiasa memakmurkan masjid, rumah Allah ini. Maka ketika seseorang sudah terbiasa, insya Allah nanti di hari kiamat di padang mahsyar akan diselamatkan oleh Allah. Ketika yang lain menjerit, ketika yang lain kepanasan, maka orang yang hatinya terpaut dengan masjid, insya Allah dia akan tenang-tenang saja. Sekarang yang kita rasakan di dunia panas luar biasa, apalagi nanti di akhirat, ya. Lalu yang selanjutnya, orang yang memakmurkan masjid itu akan dibangun rumah di surga. Di dalam Targhib wa Tarhib, kitab Targhib wa Tarhib, kitab motivasi dan ancaman, man ghada uraha ilal masjid a'addallahu nuzulan fil jannah. Barang siapa yang mondar-mandir ke masjid, ke rumah Allah, akan dibangun rumah di surga, ya, Masya Allah. Rumah di surga yang begitu indah, yang terbuat dari mutiara, yang terbuat dari emas, lalu disiapkan beserta isinya segala kenikmatan yang tidak akan pernah rusak karena kekal abadi. Kalau di dunia terkadang setiap tahun harus direnovasi, terkadang ada yang retak, terkadang ada yang bocor. Tapi kalau di surga, karena Allah yang menciptakannya yang maha sempurna,
Ya, mudah-mudahan kita semuanya dibangun rumah, kerajaan, pila-pila nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhirnya terkait keutamaan berangkat ke masjid adalah ciri orang yang beriman. Di dalam hadis kitab Riyadhus Shalihin yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman." Ketika engkau melihat seseorang terbiasa berjalan ke masjid, kakinya melangkahkan ke masjid, fashhadu lahu bil iman, maka saksikan orang tersebut beriman kepada Allah. Ya. Jadi sekali lagi, perjalanan yang sangat berat itu ke masjid, bukan ke Gunung Cermai, bukan ke Jakarta, bukan ke Cirebon, tapi ke masjid. Ya, maka mudah-mudahan sekali lagi hati kita tertanam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jamaah rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam yang penuh berkah ini yang akan kita bahas, yang akan kita kaji adalah terkait bab akhlakul karimah, tentang akhlak yang mulia. Ya, karena sudah memasuki Rabiul Awal ataupun bulan Mulud, ya, bulan Maulud. Dan di mana-mana sekarang banyak yang melakukan perayaan-perayaan ataupun pembacaan-pembacaan kitab berjanji ataupun sirah nabawiyah terkait akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, perlu kita ketahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia pilihan. Dari miliaran manusia dipilihlah 124.000 nabi dan rasul. Dari 124.000 itu dipilih lagi sekitar 25 nabi dan rasul. Dari 25 nabi dan rasul dipilih lagi yang termasuk ulul azmi minar rusul, yang termasuk orang-orang yang kokoh, orang-orang yang sabar, orang-orang yang kuat dalam menghadapi berbagai rintangan, ujian, cobaan. Maka disebut ulul azmi, yang memiliki azam, yang memiliki tekad yang kuat, kesabaran yang luar biasa. Ya, seperti kisahnya Nabi Nuh berceramah 950 tahun, yang beriman hanya 80 orang. Ada nabi, ya, yang berceramah tapi sama sekali tidak ada pengikutnya kecuali 1 orang. Dan rintangan-rintangan yang mereka hadapi, dan khususnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 5 nabi dan rasul dipilih lagi 1 sebagai sayyidul anbiya, sebagai sayyid, pemimpin para nabi, para rasul, sebagai pemimpin seluruh umat manusia yang akan memimpin nanti di akhirat, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka perlu kita kenalkan kepada anak-anak kita, kepada kita semuanya. Makanya Nabi mengatakan, addibu auladakum bi thalathi khisalin, ajarkan kepada anak-anak kalian 3 perkara. Yang pertama, hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa tilawatil Quran. Ajarkan siapa nabinya, siapa ahlu baitnya, dan ajarkan Al-Quranul Karim. Ya, dan ketiga-tiganya ada kaitannya. Kita kenalkan nabinya, sifatnya bagaimana, akhlaknya bagaimana, ibadahnya bagaimana, sosialnya bagaimana, dan itu semuanya dikupas habis. Ya, ada beberapa kitab, ada di dalam kitab Sahih Bukhari tentang babul adab atau bab akhlak, ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang bab
akhlak, ya. Ada juga di kitab-kitab yang lain ada yang khusus kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah, ya, yang menceritakan bentuk tubuh baginda Rasul, tentang akhlak Rasul yang luar biasa. Karena zaman sekarang ini emang musibah terbesar, ya, anak-anak kita lebih mengidolakan, misalkan ada yang atlet olahraga, siapa pemain sepak bola terbaik, mereka pintar. Siapa artis terbaik, mereka pintar. Tapi terkadang ketika ditanya siapa nabi terakhir, bagaimana akhlaknya, ini luar biasa, ya, tantangan. Maka mudah-mudahan kita bisa memperkenalkan, bisa mengajarkan, membacakan kepada mereka. Ya, sekarang udah banyak buku-buku terjemah, ada yang khusus untuk anak, ya, insyaallah, dan itu adalah ilmu yang luar biasa. Maka jamaah rahimakumullah, Nabi Muhammad adalah makhluk yang terbaik, manusia yang terbaik. Bahkan digambarkan fisiknya itu Masya Allah di beberapa hadis dan saksi mata, seperti Anas bin Malik, Imam Ali karramallahu wajhahu, seperti Abu Hurairah, ya, dan sahabat-sahabat yang lainnya menyaksikan Nabi itu tidak tinggi, tidak pendek. Badannya itu Masya Allah, ya, berbidang, ya, subhanallah, keker. Dan wajahnya kalau orang melihat teduh dan seperti bulan purnama, ya, sebagaimana di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi. Lalu dikembangkan, dibikin madah, ya, madah itu pujian-pujian, yaitu ditulislah kitab Al-Barjanji, ya. Ini Masya Allah. Makanya ada puisi-puisinya, sastra-sastranya yang suka dilakukan. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Jadi di dalam kitab Berjanji, Masya Allah, diambil dari hadis tadi, ya, ada sarahnya, pensarahnya itu Syekh Al-Bantani, ya, Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani mensarah kitab Berjanji, ya, luar biasa. Karena Rasulullah itu wajahnya teduh seperti bulan purnama, tambah lagi kalau salaman lembut. Kata siapa? Kata Anas bin Malik, lebih lembut daripada sutra, subhanallah. Dan senyumannya indah. Maka banyak orang yang iri, ya, dalam iri di sini artinya iri dalam kebaikan, ya, subhanallah. Dan hampir setiap makhluk, baik dari kalangan malaikat ataupun jin, ya, tersentuh, takjub, kagum dengan Nabi Muhammad SAW. Makanya ada sebagian ulama ganteng mana antara Nabi Muhammad dengan Nabi Yusuf. Makanya ada yang mengatakan yaitu Nabi Muhammad SAW, karena kegantengan Nabi Yusuf itu adalah bagian dari kegantengan Nabi Muhammad. Ya, ini tidak lepas dari ikhtilaf para ulama, ya, ini subhanallah. Yang jelas Nabi terakhir ini adalah Nabi pilihan, Nabi yang terbaik. Fisiknya bagus, akhlaknya pun bagus, ya. Maka kata Anas, kana Rasulullah SAW ahsanan nasi khuluqan
wa khalqan. Rasul itu adalah manusia yang terbaik, baik secara budi pekerti ataupun secara bentuknya, fisiknya. Ya, ini subhanallah, saksi mata. Karena Anas pernah menjadi pembantu selama berapa? 10 tahun. Subhanallah. Ya. Tidak pernah marah, tidak pernah menyuruh. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. Ya, maka kita penting untuk terus membuka supaya menjadi evaluasi dalam kehidupan ini. Maka kalau kita ingin menjadi manusia yang terbaik, manusia yang baik, ikutilah jejak langkah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan ada bukunya yang dikarang oleh orang Yahudi ataupun non-muslim, dari 100 orang yang berpengaruh di dunia, di antaranya nomor satunya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini subhanallah pengakuan orang barat, ya. Itu pengakuan mereka. Ini subhanallah luar biasa. Maka kita beruntung, kita bangga karena Nabi kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lembut, baik, dermawan. Terus orang yang paling sibuk di padang mahsyar yaitu Nabi Muhammad. Apa yang dilontarkan oleh baginda Rasul? Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Ketika Rasul di Siratal Mustaqim yang disebutkan ummati, 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 dan Rasul tidak mau masuk surga dulu kalau belum ada pernyataan umatnya akan masuk surga semuanya. Akhirnya ketika Rasulullah kayak yang bimbang, turunlah malaikat Jibril lalu ngasih tahu, ya Muhammad, umatmu insyaallah semuanya masuk surga. Masya Allah, ini luar biasa, ya. Maka kita harus bahagia, ya. Maka di dalam beberapa hadis itu kan kebahagiaan bagi orang yang asing. Siapa orang asing itu? Adalah orang-orang yang senantiasa berbuat baik ketika manusia jauh dari akhlak Rasul. Ketika orang-orang konsisten, istiqomah dalam memperjuangkan akhlak Rasul, ya, ketika orang-orang jauh dari sunnah Rasul, maka sekelompok ini senantiasa istiqomah dalam sunnah-sunnah Rasul. Ya, jamaah rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ada sebagian sahabat bertanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, bagaimana akhlak Rasul?" Maka kata Aisyah, "Kana khuluquhul Qur'an." Akhlak Rasul itu adalah Al-Qur'anul Karim. Maksudnya apa? Para ulama mengatakan ucapan, perbuatan, perintah, larangan itu semuanya ada di dalam diri Rasul. Ya, maka ada yang menyebutkan Quran berjalan. Ya, ini subhanallah. Karena apa yang ada di dalam Quran itu semuanya ada di dalam diri Rasulullah SAW. Apa yang diperintahkan Allah dilaksanakan Rasul. Apa yang dilarang Allah maka ditinggalkan oleh Rasul. Dan di antara keberhasilan rumah tangga Rasul memimpin Jazirah Arab, di antaranya adalah dengan akhlaknya yang baik, dengan kelembutan, sebagaimana diabadikan di dalam surah Al-Imran ayat 159, "Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lam faddu min haulik." Disebabkan rahmat Allah, Rasul itu adalah orangnya lembut. Kalaulah Rasul itu orangnya kasar, bengis, pasti di sekelilingnya akan lari. Ya, begitu juga di rumah tangga kita. Misalkan ya Pak Haji ataupun siapa saja, kalau kasar, bengis di rumah pasti tidak akan harmonis. Ya, pasti pengennya kabur. Begitu juga kalau istri kita kasar, bengis,
ya pasti tidak akan tenang. Ya. Rasulullah SAW adalah sosok manusia yang sudah didesain, sudah dibimbing oleh Allah, dan akhlaknya begitu luhur, begitu luar biasa. Akhirnya banyak orang-orang yang cinta. Bahkan ketika meninggalnya Rasulullah SAW, mimbar yang suka dipakai nasihat nangis, pohon kurma nangis, onta yang suka dipakai tunggangan Rasul menangis, kerikil-kerikil menangis, karena kehilangan orang yang baik. Ya, ini subhanallah. Maka jemaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita bisa menghiasi hidup kita dengan akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang memiliki akhlak yang baik, insyaallah nanti akan disatukan dengan Rasul. Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa. Orang yang akan dicintai, orang yang akan didekatkan denganku nanti pada hari kiamat, orang yang memiliki akhlak yang baik. Orang yang memiliki akhlak yang baik akan memberatkan nanti timbangan di hari kiamat. Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang akan memberatkan timbangan pada hari kiamat kecuali akhlak yang baik. Ya. Dan kebanyakan manusia yang akan masuk surga di antaranya adalah taqwallah wa husnul khuluq, dengan takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Ya, dan orang yang ingin disejajarkan dengan orang yang berpuasa dan ahli tahajud, yaitu dengan akhlak yang baik, masya Allah. Ya, innal mu'min la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaim wal qaim. Sesungguhnya orang mukmin itu akan mendapatkan derajat orang yang suka berpuasa dan salat tahajud manakala memiliki akhlak yang baik. Dan terakhir, orang yang memiliki akhlak yang baik itu akan dibangun rumah di surga, sebagaimana hadis riwayat Abu Daud, wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Allah akan membangun rumah di surga yang tertinggi bagi orang yang memiliki akhlak yang baik. Subhanallah. Memakmurkan masjid dapat rumah, akhlak yang baik dapat rumah, berarti banyak insyaallah. Ya, rumah yang terbuat dari emas, rumah yang terbuat dari mutiara. Terima kasih dan mohon maaf jika penyampaiannya kurang berkenan. Hapunten dan ditawakuf sadayana. Mudah-mudahan urang sadayana kalebatkeun umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.